Tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan adalah bagi nama-Mu. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok seling kami, tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkaulah Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, ini hari yang baik sekali. Saya baru pertama kali ke sini pada tahun ini. Jadi mengucapkan selamat tahun baru sudah lewat ya. Selamat Paskah, ya 2 minggu masih oke. Karena dalam perayaan Paskah 2000 kira-kira tahun yang lalu, Tuhan Yesus ada di muka bumi setelah dia bangkit dari kematian. 40 hari dia bertemu dengan murid-muridnya, dengan banyak orang, dan akhirnya dia akan naik ke sorga. 10 hari kemudian ada perayaan Pentakosta. Nah Bapak Ibu, hari adalah perayaan di mana Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ada di muka bumi. Saya percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, Pak kok sepertinya itu mengulang-ulang apa yang terjadi di masa lalu. Begini Bapak Ibu, Alkitab itu selalu bicara yang lalu. Karena tidak ada yang baru di bawah langit ini. Di bawah matahari nggak ada yang baru. Semua akan mengulang kembali apa yang pernah ada, akan berulang apa yang akan ada. Nah Bapak Ibu, saya pernah tanya sama seseorang, Pak, kalau di Alkitab Bapak suka siapa? Gitu ya. Ya saya tanya, PL atau PB? Ya PB. Saya bilang Tuhan Yesus. Oh ya jangan Tuhan Pak, yang manusia. Oke. Siapa Pak? Lukas, saya bilang. Nah, kok bukan Paulus? Nah, ini orang aneh. Saya ditanya, saya bilang Lukas, kenapa nggak Paulus? Lukas menurut saya adalah orang yang cerdik sekali. Dia seorang dokter, dia periset, dia orang jago pada hari itu, dia bekerja di seorang karyawan di perusahaan negara. Jadi bosnya dia adalah orang-orang besar. Satu hari Lukas itu menginjilnya Lukas dengan cara yang ajaib. Dia menginjil dengan apa yang dia punya. Dia menjadi dokter dan dia menjadi seorang periset. Dia kemudian menulis surat kepada Theophilus. Anda buka Lukas yang pertama. Lukas yang pertama berkata, Theophilus yang mulia, itu adalah Lukas yang pertama. Bapak Ibu, Anda tahu panggilan Lukas kepada Theophilus, Theo Tuhan, Philus filia mencintai. Theophilus artinya pecinta Tuhan. Dia berkata sama Theophilus tentang segala sesuatu yang terjadi dari Tuhan Yesus lahir sampai dia mati, dan dia bercerita bahwa inilah orang yang engkau harus sembah. Bapak Ibu, hanya butuh waktu 2 tahun. Kemudian setelah Theophilus membaca cerita Lukas, dia melihat, mendengar, kemudian dalam 2 tahun kemudian terjadilah kisah rasul yang pertama. Kisah yang pertama kalau Bapak Ibu membaca, bagus sekali kata-katanya. Apa? Dikatakan oleh Lukas di sana, hai Theophilus. Yang pertama, Theophilus yang mulia, kemudian menjadi, hai bro, Theophilus. Ternyata Theophilus dalam 2 tahun, ada sisi 2 tahun dalam surat itu, Bapak Ibu yang terjadi adalah Theophilus bertobat. Lukas adalah orang yang luar biasa sekali. Saya percaya bahwa hari-hari ini cerita tentang firman Tuhan yang ditulis oleh Lukas. Lukas adalah orang yang menulis tentang Pentakosta. Di Yerusalem, Pentakosta, Lukas yang menulis. Dan Lukas mencatat detail semua kegiatan yang ada pada hari itu. Firman Tuhan itu ya dan amin Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Lukas adalah tokoh yang dipercaya gereja model kayak kita ini, gereja Pentekost, gereja karismatik. Ada yang bilang itu gereja modern, oke. Bapak Ibu, kita percaya tulisan Lukas adalah tulisan yang diurapi Roh Kudus. Lukas adalah satu-satunya orang penulis Alkitab yang kita percaya bahwa kejadian yang Lukas tulis akan kita alami kejadian itu hari ini. Nah Bapak Ibu, itulah sebabnya kalau saya bertanya, apakah Tuhan Yesus itu ngerjakan apa saja? Kita melihat Bapak Ibu dalam Yohanes ke-20. Setelah Yesus bangkit, yang pertama dilakukan adalah bertemu murid-muridnya. Bertemu Petrus, bertemu Yohanes, Yakobus, Nathanael, ketemu semuanya.
Tetapi Tuhan itu tidak bertemu dengan Thomas. Anda mengerti, Anda lihat baik-baik. Waktu Tuhan di muka bumi 2000 tahun yang lalu kira-kira, dia pertama bertemu dengan murid-muridnya untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan adalah hal yang besar hari-hari ini. Ketidakpercayaan. Apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Anda melihat Yohanes 20, ayat 24. Bapak Ibu, saya percaya bahwa iman bukan karena Anda melihat. Iman adalah sesuatu yang terjadi karena bukan Anda melihat tapi Anda percaya. Nah, dikatakan Yesus menawarkan diri kepada Thomas. Kenapa sih harus kepada Thomas? Ya, karena Paulus berkata, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, wah, sudah ditulis pertama. Percaya Anda dan saya sia-sia. Sia-sia, kita percaya Tuhan Yesus bangkit kok Tuhan gak bangkit, sia-sia. Yang kedua, firman Tuhan yang kita baca sia-sia. Yang ketiga, Anda dan saya orang paling malang yang pernah ada di muka bumi. Itu kalau Tuhan tidak bangkit, tetapi Tuhan bangkit. Nah, Tuhan itu datang menemui Thomas khusus. Karena Thomas punya masalah ketidakpercayaan. Bapak Ibu, lalu apa yang terjadi? Yohanes 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Setelah Tuhan meninggal, Petrus sudah bertemu Tuhan tuh, sudah. Tetapi Petrus itu melihat, sepertinya Tuhan ini sudah gak bersama dengan dia lagi. Lalu Petrus mengambil satu tindakan, dia berkata pada murid yang lain, aku pergi nangkep ikan. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa Petrus punya masa lalu adalah seorang penangkap ikan. Dan Petrus hari itu memilih menangkap ikan kembali. Dia berkata sama teman-temannya, aku pergi nangkap ikan. Dan teman ada 6 di sana, 7 bersama Petrus, 6 semuanya. Pertama, ayat kedua. Berkumpul Simon Petrus, 1 Petrus. 2, Thomas, sebut Didimus. 3, Nathanael dari Kana yang di Galilea. 4 dan 5, anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Dan 2 lagi muridnya yang lain, namanya tidak disebut, Anda boleh masukkan nama Anda di 2 tempat itu. Bapak Ibu, dia berkata kepada 6, aku pergi nangkap ikan. Bapak Ibu harus mengerti loh, kalau Anda pergi ke Kul, Anda kan masih Kul? Masih Kul Bapak Ibu? Ya ada beberapa, ya nanti Pak Lebaran, oke, habis Lebaran ya Bapak Ibu ya ke Kul. Kalau cari Kul, cari gereja kan Anda sudah menetap di sini, Anda nggak bisa milih-milih lagi Bapak Ibu. Jangan seperti orang di luar, wah gereja ya pindah-pindah toh, ya jangan begitu Bapak Ibu. Tapi kalau Kul, Anda harus pilih. Saya tuh melihat kalau Kul, Anda bisa bayangkan, ini Kul, wah opa oma. Anda sendirian yang belum menikah di situ. Saya mau tanya, cocok nggak tuh? Ini Kul kok. Ya kalau Anda sendirian belum menikah di situ, yang di situ opa oma semua, lah tiap minggu ada dinasehati tuh. Ya stres tuh hidup Anda. Cari kul yang pas gitu, yang kul tuh bebas, Anda boleh milih bebas. Tetapi cari yang pas gitu. Ada banyak kul di sini, Anda bisa cari yang di mana kul itu ada. Tetapi di kul, saya harus beritahu sama Anda, bahwa kalau Anda ke kul, firman Tuhan harus nomor 1. Karena kalau firman Tuhan 15 menit, ngobrolnya 5 jam, problem tuh, problem Bapak Ibu. Yang terjadi nanti, wah acak-acakan di situ. Petrus pergi ke Kul, dia bicara sama 6 dari teman-teman dan berkata, aku pergi nangkep ikan. Coba mereka apa? Mereka ngikut. Bapak Ibu hati-hati. Perkumpulan itu akan membawa Anda pelan-pelan digeser. Entah Anda bergeser ketemu sama Tuhan, entah Anda menjauh daripada Tuhan. Tapi Petrus pergi menangkap ikan. Dia sudah kehilangan satu visi dalam kehidupannya. Dan mereka berkata, kami pergi juga dengan engkau. Apa yang terjadi? Mereka berangkat naik perahu, tapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Bapak Ibu harus mengerti, Tuhan itu selalu bertanya mengenai satu hal yang sudah matang. Lauk pauk pasti matang. Anda bisa bayangkan Anda pergi semalaman nggak dapat ikan, capek, lapar, masuk angin. Nggak ada obatnya di situ. Kemudian sudah lelah sekali dan ada orang teriak, anak-anak ada lauk pauk apa enggak? Anda tahu jawabannya, Alkitab Anda terlalu sopan.
Jawabannya begini, gak ada. Itu jawabannya. Karena mereka tahu sudah capek begini, ada orang tanya lauk pauk, apa maksudnya? Maka kata Yesus pada mereka, tebar jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Bapak Ibu, ini ada satu hal yang menarik. Kalau Anda dalam hidup ini, Anda merasa bahwa hal nggak mungkin terjadi. Hal itu sudah seperti nggak mungkin. Hal itu sudah tidak membawa kepada kebenaran. Hal itu sudah, Anda harus ngerti. Mujizat terjadi dimulai dengan sesuatu yang tidak pasti. Mujizat selalu dimulai seperti itu. Semalam-malaman nggak dapat ikan. Itu satu tuh. Apalagi siang. Di tempat yang dalam, ikan nggak ada. Apalagi di pinggir pantai. Nebar jala di kanan. Apa bedanya kanan sama kiri? 3, waktu Tuhan bicara, tebar jalamu sebelah kanan. Sudah semalam nggak dapat, sekarang di tempat pinggir pantai, di sebelah kanan pula. Tetapi kalau Anda melihat, itu adalah embrio mujizat. Anda harus mengerti. Anda harus melihat dalam hidup ini, kalau Anda menemui satu hal yang tidak pasti, satu hal yang sulit tuh dimengerti. 1 kali, ya mungkin kebetulan. 2 kali, Anda mungkin harus periksa diri Anda sendiri. Tapi kalau sudah 3 kali, Anda harus katakan, embrio mujizat terjadi dalam hidup saya. Bapak Ibu, apa yang terjadi habis itu? Mereka tebarkan dan menariknya, tetapi tidak dapat ditarik karena banyaknya ikan. Bapak Ibu, Yohanes langsung melihat peristiwa itu dan dia berkata sama Petrus, terus 153 itu Tuhan. Pertanyaannya, dari mana Yohanes bisa tahu jumlahnya 153? Oh, jangan meremehkan, di tempat ini jangan meremehkan ibu-ibu. Ibu-ibu tahu, ibu-ibu bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Lempar duit, 4 juta. Oh, tahu loh, tahu. Ibu-ibu tuh udah ngelirik, cek sedikit langsung tahu. Tasnya tuh dari mana, harganya berapa, asli atau palsu. Tahu. Oh, karena tiap hari bergaul dengan itu. Yohanes tiap hari, dari masa hidupnya, dari kecil sampai dia besar hari itu, dia mengerti soal ikan. Hari ditangkap, ditarik ke atas perahu, dia berkata, 153. Bapak Ibu harus mengerti semua angka di Alkitab. Nama di Alkitab, nama gunung, nama lembah, nama laut, nama sungai, nama desa, nama kota, nama kampung, nama orang. Semuanya di Alkitab ada artinya. Anda harus mengerti bahwa Alkitab kita bercerita banyak hal dalam kehidupan ini, termasuk nama yang dipakai. Bapak Ibu, satu contoh yang baik. Gideon atau Gidon. Gidon, kalau Anda orang Ibrani bilangnya Gidon, kalau kita Gideon. Apa arti nama Gideon? Penebang. Penebang. Dari mana ceritanya kemudian Gideon menjadi besar, kemudian dia membawa orang malam-malam dan dia tebang itu kuil berhala. Tahu dari mana? Nama aslinya Gidon, artinya penebang. Sedangkan dia menjadi penebang kuil berhala. Pertanyaan saya, mana yang lebih dahulu? Nama dia atau nebang dulu? Nama. Bapak Ibu, hati-hati dengan nama yang ada di Alkitab. Anda mengerti sebuah nama itu bicara satu hal yang besar. Anda harus mengerti, mempelajari cerita-cerita. Nah, Yohanes berkata, terus 153 Tuhan. 153 artinya Ani Elohim. Semua arti angka di Alkitab itu ada artinya Bapak Ibu. Enggak semua angka, tapi kalau angka-angka tertentu dalam aksara Kabbalah, Bapak Ibu kalau mengerti Kabbalah, itu sesat. Enggak sesat, itu adalah ciri keimanan Yahudi yang dalam gitu ya. Kabbalah itu menuliskan 153 itu adalah arti sebuah nama. Dan namanya artinya Ani Elohim, akulah Tuhan. Tuhan gak datang sama kita yang berkata begini, aku Tuhan. Aku Tuhan, aku Tuhan. Enggak. Tuhan datang cuma begini, kasih 153 aja. Ngerti ya ngerti, enggak ya enggak gitu. Bapak Ibu, hari ini pemahaman kepada Tuhan, Anda harus mengerti secara dalam. Waktu Yohanes berkata, Petrus, itu Tuhan. Petrus langsung ambil baju, pakai baju lengkap nyebur. Ini aneh nih. Bapak Ibu, Anda kalau ngerti orang kalau olimpiade,
berenang, semua orang berenang itu pakai baju yang minim. Baju minim. Bila perlu bajunya tuh yang satu badan pakai, tapi sangat nyetak badan. Gitu. Supaya slim gitu ya. Bapak Ibu, terus smooth, lihat airnya cepat. Kenapa Petrus pakai jas lengkap nyebur? Ini juara olimpiade terkuat nih Petrus. Bagus sekali. Murid yang lain datang kepada perahu ayat 8 dan mereka tidak jauh dari darat. Kira-kira 200 hasta atau 90 meter dari mereka menjala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka sudah melihat ada arang, ada api di sana. Dan ada ikan, ada roti. Mereka bingung. Tuhan selalu memberikan yang lengkap kepada umat yang dikasihinya. Anda mengerti kalau Anda membaca kisah ini. Saya tuh pernah ketemu sama seorang bilang, Pak, saya nggak punya uang Pak, hidup saya sudah berantakan Pak. Apa Tuhan bisa kasih makan sama saya, sama istri saya, sama anak saya? Saya selalu bertanya dalam hati, kenapa ada orang bertanya-tanya soal makanan? Kenapa ada orang bertanya soal kehidupan? Anda mengerti Anda membaca kisah ini? Dalam kisah ini, Tuhan apa maksudnya? Dia bertemu murid-muridnya. Tuhan ingin memulihkan Petrus. Tetapi Anda melihat sebelum memulihkan, Tuhan kasih makanan. Ya tuh? Karena Tuhan berkata, yuk baca dulu sebentar. Ayat 12. Kata Yesus pada mereka, marilah dan sarapan. Makan tuh penting loh Bapak Ibu. Tuhan itu tahu bahwa umatnya tuh suka makan. Makan dulu, baru urusannya dilakukan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Anda sekalian adalah seperti orang Yahudi. Orang Yahudi punya 3 seruan yang kuat sekali kalau mereka berperang. Kalau mereka bertemu dengan musuh, lagi mau perang, mereka berteriak. Tabut Tuhan datang. Satu tuh, tabut Tuhan datang. Yang kedua mereka berteriak. Kita perang dan pasti menang. Nomor 2. Nomor 3, ayo makan. Tuh. Benar Bapak Ibu. Jadi peristiwa makan adalah sesuatu hal yang penting. Tidak ada di dalam murid yang berani bertanya padanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Yohanes bilang sama Petrus, dulu namanya bukan Petrus. Nama Petrus itu baru ada abad-abad setelah dia meninggal. Jadi sekitar tahun 60-an baru keluar nama Petrus. Namanya dulu bukan Petrus. Petrus itu punya nama bagus sekali, namanya banyak Bapak Ibu. Pertama, orang itu diberikan nama Simeon. Simeon adalah nama dari Petrus. Simeon, nama Yahudi, artinya mendengar. Kemudian dibawa ke perjanjian baru toh. Namanya berubah jadi Shimon. Shimon itu ada 2 arti. Pertama adalah padang gurun. Padang gurun Yahudi bukan di Arabia Bapak Ibu, kalau di Arabia itu adalah pasir. Tapi padang gurun ini adalah padang gurun yang punya tanaman situ, kecil gitu. Padang gurun yang di Yahudi. Simon, yang kedua artinya adalah lalang yang ditiup angin. Gitu. Shimon. Dari Simeon menjadi Shimon. Tapi Tuhan Yesus kasih nama sama dia, Kefa. Anda taunya Kefas ya, Kefa namanya Kefa. Tetapi kelak setelah tahun 60-an, orang melihat bagaimana kekuatan dari Petrus luar biasa, orang memberikan nama Petrus. 4 namanya. Bapak Ibu, Tuhan ngasih nama sama orang diganti 4 kali. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa Tuhan suka ganti nama orang? Esau dikasih nama siapa? Edom. Edom, merah artinya. Hosea? Yosua. Ada kalau mengerti nama Yesus dari Yosua sama. Saulus? Paulus. Kalau Salomo? Salomo punya 7 nama. Oh, mantep banget ya. Nama yang paling bagus adalah Yedija. Gitu. Namanya banyak diganti orang. Banyak sekali. Bapak Ibu, Abraham. Sarai. Sarah, Bapak Ibu, namanya banyak Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Hari itu dikasih nama satu orang bernama Petros. Yesus maju ke depan, mengambil roti, berikan kepada mereka, demikian juga ikan itu.
Itulah ketiga kalinya Petrus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Apa tujuan yang pertama yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya? Suatu peristiwa dia ingin memulihkan ketidakpercayaan. Karena Tuhan tahu ketidakpercayaan adalah dosa. Anda sudah mengerti hari ini lagi rame di medsos, ya, medsos hari lagi rame. Ada orang bilang namanya Kristen progresif. Berapa yang belum mendengar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7. Waduh, 7. Puji nama Tuhan, 7. Berarti semuanya sudah dengar toh? Sudah apa belum Bapak Ibu? Gini. Hati-hati. Ketidakpercayaan adalah merupakan sebuah dosa. Makanya Tuhan penting sekali datang sama murid-muridnya untuk bicara soal kepercayaan. Saya juga tidak tahu kenapa namanya menggunakan nama Kristen progresif. Karena menurut saya kata-kata itu nuansanya adalah positif. Tetapi kalau kita mempelajari dalamnya, wah tidak demikian. Bapak harus mengerti bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada Anda satu patokan mana yang Anda harus percaya, mana yang Anda tidak harus percaya. Patokan itu diberikan melalui firman Tuhan di sini, ada di sini. Dan itu tidak bisa diubah dari waktu ke waktu, dari zaman pertama, abad pertama sampai hari ini tidak berubah. Yesus adalah satu-satunya juru selamat umat manusia. Satu-satunya tuh. Orang mau bilang itu bisa yang lain, bisa yang ini, tetapi kita harus percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat umat manusia di muka bumi. Nah kalau Anda percaya itu, jangan jadi tidak percaya, nanti dosa. Seperti Petrus. Kemudian ayat 15. Sesudah sarapan, sudah apa? Nah ini penting, makan itu penting di mata Tuhan. Penting, jadi kalau Anda sekarang mau makan, tunda dulu. Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon ben Yohanan, anak Yohanes, apa engkau agape kepadaku lebih daripada mereka? Bagus pertanyaannya. Simon, Tuhan tidak panggil Petrus, panggilnya Simon. Anda mengerti bahwa kitab Yohanes ini ditulisnya pasti jauh setelah Tuhan meninggal. Ditulisnya nanti, tahunnya tuh tinggi sekali. Tuhan meninggal tahun 30-an dan ditulisnya tuh setelah tahun 50 ke atas, 60 ke atas. Simon ben Yohanan, apa engkau agape padaku lebih dari mereka semua ini? Anda mengerti kata mencintai dalam bahasa Yunani ada 4, minimal ada 4. Yang pertama agape, kasih walaupun. Aku mengasihi engkau walaupun kau ngorok. Aku mengasihi engkau walaupun bau tuh. Aku mengasihi engkau walaupun, kasih walaupun adalah kasih agape. Kalau Anda bisa kasih agape, itu yang Tuhan mau. Tetapi level kedua adalah kasih filia. Filia adalah bentuk kasih, suka, hobi yang merupakan umum. Misalnya filateli. Fila, kasih, teli, benda perangko. Filateli suka mengumpulkan benda-benda perangko, senang sama itu. Filosofi, fila mengasihi, sofi itu adalah hikmat. Filosofi adalah pecinta ilmu pengetahuan atau hikmat. Nah Bapak Ibu itu adalah filia, fila. Yang kedua adalah storge. Storge itu adalah kasih persaudaraan. Anda sama saudara Anda sering berantem? Nah, sering berantem gitu. Tapi kalau jauh rindu tuh. Tapi kalau ketemu berantem. Kalau zaman sekarang beda. Kalau jauh nggak rindu, kalau ketemu nggak ngomong. Nah itu ngawur tuh ya. Storge gitu ya. Itu ribut seperti anjing dengan anjing. Anjing ribut sama anjing tuh, jangan sama kucing. Nah, storge. Storge itu kasih persaudaraan antara Anda dan kaum keluarga Anda. Yang keempat eros. Kasih birahi. Nah, Tuhan tanya level pertama tuh. Simon ben Yohanan, apakah engkau agape sama aku? Simon tahu.
Jawab Petrus. Jawab Petros. Bapak Ibu masih ingat ayatnya? Waktu Tuhan berkata, Simon ben Yohanan. Yang jawab siapa? Petrus. Orangnya sama. Tetapi harus melihat kata-kata itu. Simon Petrus menjawab. Keteguhan hatinya itu menjadi orang yang disebut dengan nama Petros, batu karang yang kokoh terjadi hari itu. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku hanya filia kepadamu. Filia. Dan Tuhan berkata, ya feed my lamb. Kasih makan domba kecil. Kata Yesus pula kepadanya kedua kalinya, Simon ben Yohanan, apa engkau agape terhadap aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku cuma filia sama engkau. Ditanya, agape, filia. Agape, filia. Jawab Tuhan Yesus, kalau begitu, shepherd sheep, gembalakan domba yang dewasa. Bapak Ibu ini penting, kalau Anda ditanya sama Tuhan, mending jujur sama diri sendiri. Kata Yesus padanya 3 kalinya, Simon ben Yohanan, apa engkau filia sama aku? Agape, jawabnya filia. Agape enggak? Filia. Saya melihat Tuhan, kelihatannya enggak pernah menurunkan standar. Tapi hari itu untuk memulihkan seorang bernama Simon Petrus, Tuhan memberikan 1 kali. Simon ben Yohanan, apakah engkau filia? Apa yang terjadi? Maka sedih hati Petrus karena Yesus bertanya 3 kalinya, apa engkau mengasihi aku? Apakah engkau filia akan aku? Dan ia berkata padanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku cuma bisa filia. Kata Yesus kepadanya, feed my sheep. Kasih makan domba dewasa. Ini unik ya Bapak Ibu. Dikasih agape, jawabnya filia. Agape, filia. Filia, nangis dia. Aku cuma filia. Petrus ketemu Tuhan, dia berpegang pada komitmennya. Dia cuma bisa filia. Bapak Ibu, itu adalah peristiwa yang bagus sekali. Ini menarik. Kalau Anda membaca dalam Matius 16 ayat 17, ada pertanyaan begini. Pak, bapaknya Petrus opo? Yunus opo Yohanes? Matius 16 ayat 17. Kita lihat dulu firman Tuhan. Nggak usah dibuka Bapak Ibu, ini hari ini bebas. Kita lihat depan saja. Kata Yesus padanya, berbahagialah engkau Simon. Bapaknya siapa? Ya tadi bapaknya siapa? Bapaknya mana? Yunus apa Yohanes gitu ya. Ada yang bilang, oh enggak begitu, bapaknya itu 2. Oh, ada yang bilang, bapakku bukan bapakku. Ini sinetron, kebanyakan nonton sinetron nih. Bapaknya siapa? Yunus atau Yohanes? Anda harus mengerti Bapak Ibu. Dalam kisah Simon, kita mengerti bapaknya itu Yunus. Yunus, Jonah gitu ya. Jonan sama gitu ya. Bapak Ibu, kenapa Tuhan memanggil Yohanes? Anda harus melihat ada kata-kata di balik itu. Simeon ben Yohanan. Saya mengerti bahwa Tuhan itu memberikan sebuah cara untuk memberikan sebuah pengampunan kepada Petrus. So Petrus dengan leluasa dia bisa berkata, aku cuma filia. Kan 3 kali Petrus nyangka Tuhan Yesus toh, nah diberikan sama Tuhan lagi. Waktu Tuhan berkata, apa engkau mengasihi aku? Dia berkata, Simeon, Ben itu anak. Yahweh, Hanan memberikan anugerah pengampunan. Simeon, anak Allah sudah mengampuni. Apakah engkau agape sama aku? Jawabannya penting sekali Bapak Ibu. Kita harus mengerti bahwa nama itu diambil merupakan bentukan sebuah kata-kata. Simeon, anak Allah sudah mengampuni. Dia bilang 3 kali. Petrus tahu, oh ternyata
Tuhan mengampuni dia. Dan dia berpegang pada prinsip. Dia cuma bisa filia. Dia hanya bisa filia dan dia berpegang sama filia itu. Satu hari dalam masa kekacauannya di Yerusalem. Yerusalem hari itu Yakobus, adik Tuhan Yesus menjadi penguasa di sana. Petrus adalah episkopos di Roma. Petrus ke Roma untuk menjadi guru di sana. Sedangkan Yohanes sudah pergi ke Turki. Disebar semuanya. Roma hari itu naik seorang kaisar bernama Nero. Nero itu membantai orang Kristen. Orang Kristen di sana dibantai habis, dibunuh, disiksa. Dan murid-murid berkata sama Petrus, Simon, pergilah keluar dari Roma supaya engkau tidak meninggal. Simon gak mau, Petrus gak mau. Dia bertahan karena dia mengerti firman janjikan sama Tuhan. Murid-murid terus mendesak, kamu pergi. Karena kamu tuh pemimpin, kalau kamu mati gimana caranya? Kami gak apa-apa, kami mati, yang penting kau pergi. Desakan itu membuat Simon kemudian bergoyang. Atas desakan bertubi-tubi dan terus menerus akhirnya Simeon mengambil sebuah keledai dan dia keluar dari Roma. Tradisi mengatakan dia keluar dari Roma, dia melihat Tuhan. Jadi papasan begini. Dia kaget, dia bertanya, Quo vadis Domine? Mau kemana Tuhan? Tuhan berkata, masuk Roma disalib kedua kali. Petrus langsung ingat, wah itu jadinya kalau aku keluar dari Roma. Dia langsung putar balik, dia masuk Roma dan Petrus meninggal di Roma. Bukan begini meninggalnya, salibnya, di begini. Ternyata waktu dia mati, Petrus mengambil satu komitmen. Tadinya filia, tapi dia meninggal dengan cara agape. Bapak Ibu, cerita pemulihan Petrus, Simeon lengkap dan beres. Dia mati sebagai rasul, sebagai paus yang pertama. Linus naik tahta menggantikan dia dan nanti juga dibunuh berikutnya. Bapak Ibu, dari kisah ini kita mengerti. Tuhan kalau memberikan satu pemulihan kepada umatnya, Tuhan memberikan tanda begitu banyak. Petrus, Simon Petrus orang yang paham tanda itu. Bapak Ibu Anda harus mengerti bahwa sejak Pentakosta di Yerusalem, 70% di dunia ini, 70% Kristen. Bapak Ibu kaget ya kalau Anda mengerti Palestina. Palestina itu tanahnya dekat Israel itu, Palestina. Di Palestina atau ribut dengan Israel dari abad pertama sampai abad habis Perang Dunia Pertama, orang Kristen 86%. Penuh banget ya? Iya, orang Kristen di sana, di Palestina. Sekarang berapa Pak? 2%. Tinggal 2% sekarang. Hari ini gimana Pak? Ya sudah disikat terus sama Israel. Bapak Ibu, dunia itu 70% jadi Kristen. Sejak Pentakosta kedua, di muka bumi 30% dari 70% tuh, 30% jadi Kristen. Kristen turun terus. Karena jumlah orang makin banyak tuh, turun terus. 30%. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti hari ini, engkau bertobat, engkau lahir baru, itu karena Pentakosta kedua. Bertobat, 30%. Bapak Ibu, kenapa turun Pak? Ya, karena gereja Anda mengerti, gereja ngalami pertentangan di sana. Turun terus jumlahnya. Tapi saya mengerti bahwa di waktu akhir akan ada sebuah pertobatan yang besar. Di mana pokoknya terjadi, gitu aja. Di Indonesia terjadi enggak? Pokoknya terjadi. Di mana? Terserah Tuhan. Tuhan berkata akan terjadi nanti sebuah era pertobatan besar. Di tempat yang kau tidak pernah mengerti, itu akan terjadi. Nah, kalau ini sampai terjadi, saya percaya firman Tuhan akan digenapi. Bahwa kita, Anda dan saya akan bangkit dan jadi terang. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau saya melihat firman ini, oh firman itu adalah benar. Petrus akhirnya bertobat. Dan dia mengakhiri pertandingannya dengan baik. Kalau saya tanya, apa sih tujuan dari Tuhan Yesus lahir ke muka bumi ini? Anda bertobat tujuannya apa? Tujuan Tuhan hanya satu Bapak Ibu.
engkau dan saya menjadi seperti gambaran Kristus. Itu aja tujuannya. Pertobatan Anda di muka bumi ini, Pak saya ngalami begini, saya ngalami begini. Semua itu hanya satu tujuannya, supaya engkau dan saya menjadi seperti gambaran Kristus. Firman Tuhan hari ini datang. 153, akulah Allah, akulah Tuhan, datang sama Anda. Dia datang untuk memberikan kepada Anda anugerah yang besar. Terpujilah nama Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Musik boleh kembali. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau ajaib di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam. Jemaat sendiri katakan, Yesus kau anugerah. Anugerah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau. Kami membesarkan nama-Mu. Engkau yang pulihkan, memulihkan setiap ketidakpercayaan kami. Engkau terbaik, Engkau termanis. Di dalam hidupku, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesona. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Engkau datang 40 hari di tempat di mana umat-Mu berada. Dalam 2000 tahun yang lampau, Engkau mendatangi orang-orang untuk memulihkan ketidakpercayaan mereka atas Engkau. Engkau memulihkan Simon Petrus dengan cara yang paling ajaib yang kami pernah dengar. Tuhan berkata hari ini, apakah engkau agape akan aku? Engkau tidak harus menjawab ya. Engkau menjawab sesuai isi hatimu yang paling bisa engkau katakan kepada Tuhan. Engkau berpegang teguh kepada jawabanmu. Dan satu hari Tuhan akan memulihkan kondisimu sehingga engkau bisa meraih yang tertinggi. Tuhan, kami mengerti Engkau mengasihi umat-Mu. Di masa-masa ini Engkau yang memberkati umat-Mu berlimpah-limpah.
supaya kami pergi beritakan kabar baik kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Supaya kami mengerti anugerah-Mu limpah lebih dari cukup. Firman Tuhan berkata, dan firman itu terus akan berlari sampai pada kesudahannya. Bapa,